Selamat malam Bapak Ibu, Jemaat GKI Kanan yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan kita dapat bersekutu kembali dengan keluarga dan saudara seiman di dalam persekutuan doa pada malam hari ini. Bapak Ibu, tidak terasa sudah 1 tahun berlalu sejak pandemi ini terjadi. Dan hanya oleh karena anugerah Tuhan semata, kita dapat menjalani kehidupan sampai hari ini. Biarlah pandemi ini boleh mengajarkan kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kita dan boleh mengasah kita untuk terus setia menjadi murid Yesus. Seperti ayat renungan kita pada hari ini yang diambil dari Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Mari kita bacakan bersama. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita angkat satu pujian, Ku mau menjadi murid Yesus. Lebih mirip Yesus di dalam hatiku. Sungguh senang pada hari ini kita bisa sama-sama kembali mengikuti persekutuan doa malam. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama kembali merenungkan dan mempelajari ayat yang sudah kita hafalkan sepanjang 1 minggu ini, saya mau mengajak setiap kita untuk kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur kalau hari ini kami bisa kembali diajak dan diundang oleh Tuhan untuk mengikuti persekutuan doa malam. Pimpin, berkati, sertai setiap kami Tuhan, supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan, supaya kami bisa sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan dengan baik dan kami dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, ucapkan syukur. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama membuka kitab kita dari Yesaya pasal yang ke-50 ayat yang keempat yang kita sudah hafalkan bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masih hangat di dalam pikiran kita. Tanggal 13 Januari 2021 yang lalu itu menjadi satu tanggal yang begitu bersejarah ketika Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang mendapatkan suntik vaksin dari COVID-19 ini.
Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dapat kita lihat dan masih terasa di dalam benak kita sukacita akhirnya vaksin ini ada dan mulai diberikan meskipun secara bertahap kepada rakyat Indonesia. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, sukacita itu kemudian terganti dengan satu berita yang menyorot mengenai satu artis yang kemudian diprotes, digugat mengenai tindakan dirinya yang setelah menerima vaksin lalu kemudian dia bisa berfoto dan di foto itu dia melupakan protokol kesehatan. Satu hal yang menjadi garis bawah dari banyak gugatannya adalah apakah ketika sudah diberikan vaksin itu kita lalu kemudian menjadi abai, lalu kita menjadi acuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan itulah yang kemudian perlu kita renungkan, bahwa vaksin yang diterima ini bukan hanya sekedar pemberian, tetapi di dalamnya juga ada tanggung jawab yang kita perlu kerjakan, yang kita perlu lakukan. Kalau misalkan di dalamnya tidak perlu ada tanggung jawab yang kita perlu kerjakan, untuk apa dia digugat, begitu kan ya? Tetapi bukan hanya berbicara tentang pribadi artis itu, sesungguhnya kehidupan kita pun juga demikian. Ada banyak hal yang Tuhan berikan yang sesungguhnya itu bukan hanya pemberian, tetapi juga merupakan sebuah tanggung jawab. Dan khususnya ketika kita melihat tema ini, bukan hanya pemberian, tapi juga sebuah tanggung jawab, kita dapat sungguh-sungguh melihat ini sangat jelas di dalam ayat yang ke-4a, di mana di situ dikatakan Tuhan Allah memberikan kepadaku. Tentu pemberian yang dilakukan, yang diberikan oleh Tuhan Allah, atau di dalam terjemahan yang lebih tepat adalah Tuhan yang Maha Kuasa, begitu kan ya, yang memberikan kepadaku. Di dalamnya ini mau berbicara tentang satu tanggung jawab yang harus dikerjakan oleh setiap kita, anak-anak Tuhan. Dan pada saat zaman Yesaya, mereka betul-betul harus mengingat bahwa diri mereka adalah umat Allah yang telah menerima Allah sebagai Allah mereka, dan yang juga harus hidup bertanggung jawab di dalamnya. Nah, memang Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang keempat ini di dalam pasal yang ke-50, sesungguhnya ini merupakan satu bagian di dalam konteks hamba Allah atau hamba Tuhan yang sangat merujuk kepada pribadi Yesus Kristus sebagai hamba Tuhan yang sempurna, yang kemudian akan naik di atas kayu salib, yang kemudian kita akan melihat kemudian sangat bertolak belakang dengan keadaan Israel waktu itu, yang seperti apa. Di dalam ayat yang kedua, 50 ayat yang kedua, di situ dikatakan dengan demikian, mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Dapat dengan jelas kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca ayat yang kedua, sesungguhnya Israel digambarkan dalam keadaan yang tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan, dan bahkan mereka hidup di dalam satu keadaan gamang antara mereka harus tetap percaya pada Tuhan di tengah masa sulit yang mereka hadapi, atau justru mereka mau meninggalkan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh melihat bahwa di dalam konteks kesulitan seperti itulah keteladanan Kristus yang masih dinubuatkan di dalam konteks ini, itu mulai menjadi titik terang, menjadi titik yang cerah. Untuk apa? Untuk orang Israel bisa berubah. Untuk orang Israel bisa berubah. Mari kita sama-sama lihat apa yang telah diberikan Tuhan, yang merupakan tanggung jawab juga bagi Israel yang telah diteladankan oleh Tuhan. Yang pertama dikatakan di situ, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang teolog bernama Alec Motyer. Dia menjelaskan bahwa lidah seorang murid ini dalam bagian ini mau menggambarkan lidah dari seseorang yang sudah diajarkan, yang sudah di-training, yang sudah dibentuk oleh siapa? Tentu oleh pribadi yang telah memberikannya. Begitu kan ya? Jadi diberikan lidah seorang yang sudah diajarkan, yang sudah di-training
oleh sang pemberi, yaitu oleh Tuhan Allah itu sendiri. Nah, kenapa sekarang pertanyaannya adalah kenapa harus lidah yang sudah di-training, lidah yang sudah diajarkan? Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam ayat selanjutnya dikatakan supaya perkataan aku dapat memberi semangat baru. Bukankah itu juga yang dapat kita lihat dari teladan Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia? Bukankah dia datang untuk memberikan semangat kepada orang-orang yang pada saat itu kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? Bukankah ketika kita melihat Tuhan Yesus datang berkhotbah di atas bukit, siapa yang menjadi pendengar Tuhan Yesus? Apakah para raja-raja? Bukan. Apakah orang-orang besar? Bukan. Tetapi yang mendengarkan Tuhan Yesus adalah orang-orang kecil, orang-orang yang miskin. Makanya di dalam ucapan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang mendengarkan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang lapar, orang-orang yang haus. Tetapi orang-orang yang lapar dan haus itu mendapatkan semangat ketika mereka mendengar Tuhan Yesus berkata kepada mereka. Di titik ini mari kita sama-sama refleksikan. Apakah sesungguhnya diri kita, perkataan kita sudah sama seperti apa yang Kristus teladankan? Atau justru perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang menjatuhkan? Atau justru yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang membuat orang lain terluka? Atau justru perkataan yang membuat orang lain jadi kesulitan untuk melihat Yesus Kristus di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara sekalian? Itulah sebabnya mari kita melihat bahwa ketika kita sudah ditebus oleh Allah, ketika kita sudah memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, lidah kita harus layaknya menjadi lidah yang diajarkan, yang sudah di-training. Untuk apa? Mengucapkan semangat, mengucapkan berkat, mendatangkan damai sejahtera buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu yang pertama. Bukan hanya lidah dari seorang murid atau seorang yang sudah diajarkan atau yang sudah di-training, tetapi di dalam ayat yang keempat selanjutnya mau berkata bahwa setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Bukan hanya berbicara tentang mulut, tetapi di dalam ini juga berbicara tentang telinga, tentang pendengaran. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika bangsa Israel melihat kata telinga atau pendengaran, segala sesuatu yang dikaitkan dengan pendengaran, mereka akan langsung teringat mengenai apa yang dikatakan di dalam Ulangan mengenai Shema Israel, mengenai Tuhan itu Esa, dan mengenai kasihilah Tuhan Allahmu. Di dalam otak dan di dalam benak mereka sudah terpatri bagaimana mereka harus mendengar Tuhan, bagaimana mereka harus menaati Tuhan. Cuman masalahnya adalah pendengaran saja tidak cukup kalau tidak mengubah hati kita, tidak mengubah hidup kita. Percuma kita mendengarkan firman Tuhan kalau hidup kita masih sama-sama saja begitu. Percuma kita mendengarkan ceramah-ceramah kalau tidak ada satu bagian pun di dalam hidup kita yang tidak diubahkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, menarik sekali di dalam bagian ini dikatakan ia mempertajam. Ada satu gambaran mempertajam yang biasanya digunakan untuk pisau, untuk pedang. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sama-sama melihat ketika ada kalimat setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Ini mau berbicara tentang satu kebenaran bahwa yang mengambil inisiatif itu adalah Tuhan dan bukannya kita. Maksudnya seperti apa? Maksudnya seperti ini. Setiap pagi ketika kita bangun pagi, sadarkah kita bahwa itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan? Dalam artian apa? Tidak banyak orang yang menyadari bahwa ketika kita bisa kembali bangun pagi, itu adalah satu kasih karunia yang Tuhan berikan, yang sebenarnya juga merupakan sebuah undangan yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menjalani hari itu bersama dengan Tuhan. Itulah sebabnya dalam bagian ini digambarkan bahwa ia mempertajam telingaku. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah sebabnya tidak heran
bahwa ayat ini kemudian banyak sekali penafsir yang mengartikan bahwa ini adalah sebuah undangan untuk bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah sebuah undangan untuk berelasi dengan Tuhan. Saya suka dengan sebuah tulisan yang ditulis oleh seorang yang bernama John Oswald. John Oswald di dalam dia menjelaskan ayat ini, dia katakan demikian. Bersekutu dengan Tuhan itu bukanlah tujuan kita sebagai umat Kristen. Tetapi itu adalah sebagai sebuah kurikulum standar bagi setiap kita yang mau menjadi murid Kristus. Itulah sebabnya di dalam bagian ini dikatakan untuk mendengar seperti seorang murid. Kembali muncul satu gambaran seorang murid, seorang yang di-training, yang sama-sama mau menunjukkan bahwa bukankah itu juga yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Sesibuk-sibuknya Tuhan Yesus, di dalam Markus 1 ayat 35 dicatat bagaimana pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun, ia pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tuhan Yesus selalu menempatkan dirinya di dalam satu waktu hening sebelum dia beraktivitas untuk bersekutu dengan Allah Bapa. Bukankah itu adalah teladan untuk setiap kita? Sekarang pertanyaannya, apakah kita memiliki waktu eksklusif kita bersama dengan Tuhan? Atau justru kita selalu memberikan waktu sisa kita untuk Tuhan? Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini melalui persekutuan doa malam hari ini, mari kita belajar dua hal. Yang pertama, mari kita sama-sama belajar memohon Tuhan memakai mulut kita. Memakai mulut kita untuk apa? Menjadikan mulut kita menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi bukan hanya memakai mulut kita. Yang kedua, mari kita sama-sama memohon. Tuhan akan terus menggerakkan setiap kita untuk kita terus dapat membangun relasi, mempertajam pendengaran kita akan Tuhan. Dan mari kita mau sama-sama belajar itu, melihat semuanya ini pemberian yang merupakan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi Anda dan bagi saya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba mengucap syukur Tuhan berikan kepada kami satu kesempatan untuk kami boleh memahami ayat ini. Tuhan, mulut dan telinga yang Tuhan berikan kepada kami itu bukan hanya sebuah pemberian semata, tetapi itu adalah sebuah tanggung jawab untuk kami bisa memancarkan Kristus melaluinya. Melalui mulut kami orang-orang dapat mendapatkan semangat dari Tuhan. Melalui telinga kami yang terus mendengar akan suara Tuhan, kami dapat terus belajar untuk bersekutu dengan Tuhan, karena Tuhanlah yang berinisiatif untuk bersekutu dengan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biarlah firman itu terus bertumbuh dan menjadi buah yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat, mari kita angkat satu pujian, hidup ini adalah kesempatan. Biarlah lagu ini terus mengingatkan kepada kita bahwa selama kita masih hidup, itu artinya kesempatan bagi kita untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan.
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Saudaraku, pada saat ini sebelum kita berdoa, mari kita tenangkan hati kita. Kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan. Kita nikmati hadirat Tuhan. Lepaskan pikiran, pekerjaan, kelelahan, dan apapun yang menjadi kekhawatiran saudara pada hari ini. Mari kita berdiam di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mempunyai Engkau Allah yang El Shaddai, Allah kami yang maha besar. Saat kehidupan kami tak selalu berjalan mulus, Tuhan tetap menyertai dan memberi kami kekuatan. Di saat kami lelah dan tak berdaya, Engkau menggenggam tangan kami, menopang dan tidak membiarkan kami tergeletak. Bapa, saat ini kami mau menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami dan mendengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Kita doakan Bapak Presiden dan jajaran menterinya. Kiranya Tuhan yang memimpin dan memberikan hikmat, agar setiap keputusan adalah keputusan yang berpihak kepada rakyat banyak. Tuhan, saat ini kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mohon Engkau senantiasa memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi serta jajaran menterinya, dan setiap kepala daerah, agar dapat menjalankan amanat dari rakyat untuk dapat bekerja dengan baik dan mensejahterakan daerahnya masing-masing. Terutama saat ini mereka sedang mengatur dalam pendistribusian vaksin-vaksin di seluruh Indonesia. Tuhan berkati agar pendistribusian vaksin dapat berjalan dengan baik dan tidak dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang ingin mencari kepentingan pribadi. Kiranya Tuhan memberikan mereka hikmat, bijaksana, kejujuran, adil dan juga sikap yang takut akan Tuhan, supaya mereka dapat menjalankan tugas mulia ini sesuai dengan kehendak-Mu. Satukan hati kami dan para pemimpin bangsa kami agar dapat bersinergi membangun bangsa Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita berdoa untuk para medis dan peralatan medis yang dibutuhkan, seperti ruang isolasi, ruang perawatan, dan ruang ICU. Juga untuk ketersediaan alat-alat medis seperti ventilator dan alat lain. Bapa dalam surga, saat ini kami juga mau berdoa untuk para medis. Beberapa hari ini tingkat penderita COVID-19 semakin meningkat, khususnya di DKI Jakarta dan di Pulau Jawa. Kami berdoa mohon kekuatan untuk para medis yang terpanggil untuk menjalankan misi ini. Berikan mereka hikmat dan pengertian tentang penanganan penyakit ini dan bantu mereka untuk tetap berpikiran jernih di tengah kepanikan yang terjadi di sekitarnya. Saat ini kami juga berdoa untuk ketersediaan alat-alat medis
terutama bagi mereka para pasien yang kondisinya parah. Mereka membutuhkan ruang ICU, ventilator, dan kebutuhan alat medis lain, yang saat ini sangat terbatas jumlahnya. Mohon Tuhan berikan mereka hikmat untuk dapat melakukan pengaturan dan pendistribusiannya dengan baik. Mohon Tuhan berikan mereka hati yang melayani, sehingga para pasien dan keluarga dapat dengan tenang menyerahkan keluarga mereka kepada tangan yang tepat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita berdoa untuk pendidikan dan generasi penerus bangsa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk saudara kami, adik kami, dan anak-anak kami. Tuhan, di awal tahun ini kegiatan pendidikan masih dilakukan secara online, dikarenakan angka penyebaran virus masih terus bertambah. Kami tahu tidak mudah untuk belajar secara online, baik untuk murid, untuk guru, serta orang tua. Kami mohon berikan hikmat kepada guru-guru dalam mendidik anak muridnya, walaupun tanpa kegiatan tatap muka. Berikan mereka kreativitas agar dapat mendidik generasi penerus bangsa kami. Berikan juga kemampuan kepada orang tua yang kesulitan untuk mendampingi anaknya belajar dan membagi waktu antara keluarga dan pekerjaan. Berikan juga kelancaran dalam kebutuhan akan jaringan internet dan alat penunjang pendidikan. Tuhan, mungkin ada sebagian sekolah atau kampus yang sudah menjalankan secara tatap muka atau mungkin berencana untuk membuka sekolah atau kuliah tatap muka. Berikan mereka hikmat agar dapat memikirkan dan mengatur protokol kesehatan di lingkungan sekolah dengan bijaksana. Terlebih Tuhan bagi mereka yang mendidik anak-anak kecil yang belum mengerti. Kami menyerahkan masa depan anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, untuk 3 pokok doa terakhir, apabila Bapak Ibu mengikuti persekutuan doa ini bersama dengan keluarga, Bapak Ibu boleh bergandengan tangan atau saling rangkul dengan anggota keluarga Bapak Ibu saat ini. Ambillah posisi yang paling nyaman, boleh duduk melingkar ataupun berlutut. Bapak Ibu bisa bergantian dalam memimpin doa syafaat ini di dalam keluarga. Untuk pokok doa yang keempat, mari kita doakan untuk keluarga besar kita GKI Kanaan. Kita doakan hamba Tuhan, majelis jemaat, pengurus komisi, dan simpatisan dan juga anggotanya. Mohon Tuhan berikan hikmat untuk pengurus gereja Tuhan di mana kerohanian kita boleh bertumbuh. Saudara boleh menyebut satu persatu nama hamba Tuhan, majelis jemaat, dan pengurus komisi yang saudara ketahui di dalam doa saudara. Mari kita berdoa. Yang kelima, mari kita berdoa untuk jemaat, untuk saudara, sahabat, dan orang yang kita kenal yang sedang kondisi lemah tubuh. Mohon Tuhan berikan kekuatan, kesabaran, dan damai sejahtera dalam
menanggung penyakit mereka. Mohon Tuhan juga berikan kita kepekaan untuk dapat menolong kebutuhan mereka. Jika saudara mengetahui nama mereka, dapat menyebut nama mereka di dalam doa. Mari kita berdoa. Yang terakhir, mari kita saling mendoakan keluarga kita. Kita doakan suami, istri, anak-anak, orang tua, dan saudara yang berada bersama-sama dengan kita. Kita doakan apa yang menjadi pergumulan di dalam keluarga kita. Kita bawa pergumulan keluarga kita di dalam doa kepada Tuhan pada malam hari ini. Kita mohon pertolongan Tuhan agar pergumulan dan permohonan kita akan dijawab pada waktunya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk doa-doa syafaat pada hari ini. Ajar kami Tuhan untuk terus berpegang teguh pada firman-Mu. Ajar kami untuk tetap menjaga kesetiaan kami kepadamu. Kami tahu Engkau menjaga dan memelihara kami, dan kami mau menyerahkan hari-hari di depan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita sama-sama menaikkan doa Bapa kami dengan pujian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya
Bapak Ibu, demikianlah persekutuan doa pada malam hari ini. Tetap sehat, tetap semangat dan menjadi saluran berkat Tuhan. Sampai jumpa di persekutuan doa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.